Shalom sahabat, Yud Kinanti kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kita mau belajar tentang smart, cerdas dalam berkomunikasi. Semoga sahabat Yud menjadi orang-orang cerdas dalam berkomunikasi. Bagaimana caranya? Yuk, apa enggak sih yang masih merasa bingung cara komunikasi yang baik itu gimana? Mungkin bagi seorang yang jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya merasa bingung hal pertama apa yang harus dilakukan dalam berkomunikasi. Lingkunganmu nantinya akan sangat majemuk. Kamu bisa bertemu dengan banyak orang dan berbagai latar belakang. Jika tidak berkomunikasi dengan efektif, kamu pasti akan sulit bergaul dan jadi terasing. Sekarang kita simak saja hal-hal yang perlu diperhatikan untuk berkomunikasi dengan baik. Tapi sebelumnya ada beberapa teknik yang memiliki prinsip, diantaranya seperti berbicara dengan efektif, yaitu berbicara tanpa bertele-tele, dengan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Kemudian prinsip motivasi, yaitu pembicaraan mengandung dorongan dan penyemangat bagi lawan bicara, sehingga bisa mempengaruhi untuk melakukan sesuatu dengan baik. Berikutnya adalah prinsip perhatian, yaitu memperhatikan siapa lawan bicara, seperti apa situasinya, serta cara penyampaian materi agar bisa dimengerti oleh lawan bicara. Dan yang terakhir adalah berbicara dengan menggunakan indera dan media, yaitu berbicara dengan bantuan ekspresi atau alat peraga untuk memperjelas maksud pembicaraan. Selain yang telah disebutkan tadi, berikut tips yang bisa dipraktekkan dalam berkomunikasi. 1. Berbicara dengan baik. Cara berbicara yang baik cukup sederhana. Kamu hanya perlu melafalkan kata-kata dengan jelas, berbicara tidak terlalu cepat atau lambat, intonasi yang lebih dinamis, memilih kata-kata yang sesuai, dan lain sebagainya. Mungkin ini hal sepele yang mudah dipraktekkan, namun untuk seorang yang belum terbiasa menggunakan bahasa yang baik, pelafalan yang tidak terlalu cepat akan menjadi tantangan baru untuk mengubah dan membutuhkan waktu penyesuaian. Yang kedua, kesan antusias. Komunikasi dua arah terjadi membutuhkan perhatian dari lawan bicara. Perlihatkan keseriusan dan antusiasme ketika berbicara atau ketika lawan bicara memberi respon pembicaraan dengan pendapat, saran ataupun kritik mereka. Hal ini akan membuat lawan bicara akan merasa nyaman dan merasa dihargai. Kurangi kebiasaan memotong pembicaraan. Selain karena tidak sopan, hal tersebut bisa menghambat mencerna informasi secara utuh sehingga tidak bisa menanggapi dengan semestinya. 3. Gestur tubuh. Saat berbicara dengan lawan bicara, coba sekalian perhatikan gestur tubuhnya, karena gestur tubuh bisa menunjukkan pemikiran dan perasaan dari lawan bicara. Jadi, jika terdapat gestur yang kurang nyaman, lebih baik kamu skip dari hal yang sedang kamu bahas. Kamu juga harus memperhatikan gestur tubuhmu sendiri saat berbicara dengan lawan bicara. Perhatikan dengan cara tatap matanya, bukan berarti harus melotot atau melihat tajam lawan bicara. Jadi berantem nanti. Tapi itu bertujuan untuk memberi kenyamanan pada lawan bicara sehingga merasa direspon dan dihargai. 4. Menyisipkan humor. Waduh, baru tahu nih ya. Supaya pembicaraan tidak terlalu serius, kamu bisa juga menyisipkan humor. Tidak perlu humor yang terlalu berat atau lelucon yang terlalu konyol. Gurauan sederhana bisa membuat perbincangan menjadi lebih menyenangkan jika kamu mengeluarkannya dengan tepat. Jangan terlalu juga untuk membuat lelucon. Perhatian dulu siapa lawan bicara dan perhatikan seperti apa sifat lawan bicaranya. Kamu juga harus memperhatikan karakternya seperti apa agar tidak menyebabkan kesalahan yang fatal. 5. Jangan terlalu self-centered. Coba deh perhatikan caramu bicara. Seberapa sering kamu menggunakan kata kalau aku atau terminologi sejenis. Jika kamu cukup sering melakukannya, lebih baik kamu kurangi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kamu ingin jadi orang dominan dan jadi pusat pembicaraan. Padahal seharusnya komunikasi terjadi secara seimbang dengan masing-masing lawan bicara bisa sama-sama memberi tanggapan terhadap cerita yang disampaikan. Jadi keduanya saling mengisi pembicaraan, tidak melulu mau menjadi dominan. Jadi bagaimana nih? Sudah ada jawabankah bagaimana cara berkomunikasi dengan smart? Mudah juga.
bukan untuk dipraktekkan. Jika sudah bisa berkomunikasi dengan baik, juga akan menghantarkan ketika terjun ke lingkungan pekerjaan atau menjadi lebih mudah untuk menghadapi dan mensosialisasikan segala hal yang kita sedang perjuangkan. Demikian sahabat Yud Kinanti, smart cerdas di dalam berkomunikasi. Amin.